enggak? Ya, ini analisis mengelompokkan. Nah ini kemudian membedakan satu dengan yang lain. Ya, kemudian mengapa ini beda dan ini dampaknya, saya fisika di stimulus ini dampaknya mengapa? Dan ini kritis baru. Kan ke sana seharusnya gitu. Nah ini yang perlu muncul di ilmu itu dikembangkan lebih lanjut itu mulai ke sana. Jadi menantang dia. Kalau dia tertantang untuk melakukan dan itu terbukti bisa, berarti tumbuhlah berpikir kritis walaupun baru sampai posisi analisis. Lebih lanjut atau berpikir tinggi sampai dia bisa menilai, bukan hanya mengenai dirinya sendiri, bisa menilai bahkan lebih tinggi lagi. Ya, ini hari order thinking itu menemukan. Nah, ada nggak di proses ini walaupun Bapak menggunakan ini scientific tadi, proses ke sana sampai anak dituntut menemukan. Nah, kalau itu sampai itu menemukan, berarti inilah kalau dia bisa menemukan, inilah mampunya bukti berpikir tingkat tinggi. Kalau belum, ya belum. Nih, jadi saya nggak lihat lampiran anunya apa namanya, saya nggak ngerti. Jadi saya ke sana gitu, ya. Saya kira ke sana yang dikembangkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bro Mati. Baik, itu udah Pak Amanah. Terima kasih. Saya ingin tanya apa yang Bapak pahami tentang berpikir kritis? Oke, terima kasih Bro. Jadi berpikir kritis ini menjadi penting di dalam realita kehidupan, apalagi anak muda. Karena berpikir kritis ini berarti kemampuan berpikir untuk secara logik. Kita harus menilai dari bagaimana awal proses, dari mana inputnya, proses, dan bagaimana outputnya. Sehingga pada akhirnya mahasiswa yang kita ajarin sebisa mungkin itu berpikir logis, berpikir analisis, dan juga harus evaluasi, apa istilahnya, evaluatif dalam sisi apa saja, sehingga pada akhirnya kehidupan dunia nyata itu memerlukan itu, Bro. Dengan kata lain, kita agak sangat miris kondisi zaman sekarang itu narkoba, sabu dan segala macam, atau dengan kata lain informasi hoak yang masuk tanpa sensor. Nah, dengan berpikir kritis ini juga dia bisa mengaplikasikan ke dunia lain, maksudnya dunia nyata. Oke, terima kasih, Bro. Baik. Ada persoalan khusus ya untuk mengembangkan critical thinking dalam proses pembelajaran. Karena pola kultur yang patron clean. Jadi mahasiswa itu pakai wo gitu. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesia-nya pakai wo itu ya. Ketika dia mengeluarkan jurus-jurus kritis gitu, sangat mungkin ada rasa tidak aman bagi dia. Karena ruang belajar kita itu belum menunjukkan demokratisasi. Apa kritik Anda terhadap pola pembelajaran selama ini sehingga belum menjadi wahana merangsang critical thinking bagi mahasiswa? Anda punya kritik kan? Ya, oke, dari sisi ininya, Bro, kita melihat juga ini kan ada dua pilar mungkin ya. Yang pertama itu birokrasi, yang kedua ya akademisi ini memang harus berpikirnya menutupi istilahnya birokrasi. Dan kata lain, akademisi ini harus dididik sedemikian rupa, itu harus berpikir kritis dan bisa mengatakan iya dan bisa mengatakan tidak. Dan kita yang umumnya itu hanya bisa mengatakan iya tetapi tidak bisa mengatakan tidak, sehingga pada akhirnya tidak ada kontrol baik di lembaga mana saja, termasuk
masuk perguruan tinggi umumnya masih kental dengan dengan cara istilahnya di birokrasi, sehingga pada akhirnya spidol satu saja habis isi itu sulit untuk meminta ke bagian administrasi, dan pada akhirnya mahasiswa misalnya mengeluarkan kocek sendiri beli, padahal lembaga harusnya sudah siap baik dalam ruangannya harus kondusif, harus iklim ya, mungkin kalau sekarang misalnya udah pakai AC gitu macam. Nah ini yang kita memahaminya, berarti mahasiswa ini dia harus berpikir kritis, berargumen, tetapi untuk kepentingan dalam hal proses kuliah, Bro. Oke, terima kasih, Bro. Ya, kita kan kadang-kadang memang ada semacam ikatan struktural yang melahirkan ketergantungan struktural, dan ketergantungan itu juga sampai ke ruang kelas. Itulah yang disebut Paulo Freire sebagai pendidikan kaum tertindas, yang actionnya pendidikan itu laksana bejana, di mana orang menuangkan air ke dalam selang gitu ya, dan biarlah dia mengalir. Padahal pendidikan yang sebenarnya itu selayaknya menyalakan api, dan api itu akan menyala kalau kayu bakar itu disilang-silang, ya, kecuali yang menggunakan gas ya. Yang menggunakan gas pun akan menyala kalau ada bocornya, kalau nggak ada bocornya nggak akan nyala. Nah, kadang-kadang peradaban orang itu lebih rendah dibandingkan dengan peradaban kayu bakar. Kenapa? Karena tidak menoleransi perbedaan. Itu yang dikritik oleh Paulo Freire itu. Sungguhpun Paulo Freire juga oleh kalangan tertentu dianggap kekiri-kirian. Ya biarkan aja, kan hak dia untuk berpikir begitu kan. Saya juga tuh lama sekali saya kritik Scopus itu, dan selalu saya dilabeli orang anti Scopus. Nggak ada itu, orang karena nggak paham pemikiran saya. Masa rektor pun kritik saya gitu, di UNI itu yang anti Scopus itu pada ruang, nggak ada itu. Yang saya persoalkan dulu cara kerja semacam itu, siapa yang akan bertanggung jawab pada eksesnya. Buat diawasi Pak, pengawasnya juga melakukan itu. Kan jadi di Jakarta dekan itu sudah terlibat kan. Sekarang juga di salah satu perguruan tinggi ada 11 profesor gitu, yang udah profesor loh, tapi sekarang sedang diverifikasi karena ada penyalahgunaan, benar? Sehingga saya nyebut sebagai profesor discontinue itu, kan begitu kan? Lalu ada statistik global gitu, ternyata yang paling jahat gitu dalam urusan Scopus itu nomor 1 itu Uzbekistan, nomor 2 Indonesia. Gitu. Orang baru sadar, oh benar juga gitu ya, kritik saya dulu. Jadi ekses itu suka sekali euforia melakukan sesuatu, tapi sikap mental kita tidak cukup untuk bagaimana memproteksi dari ekses itu. Gitu. Saya udah masuk kategori profesor seperti itu malu sekali, dan itu justru terjadi di kita. Ya gini-gini yang harus kita kritisi juga. Jadi kalau ada pendapat yang aneh itu mestinya justru dipikirkan dulu, gitu. Karena orang yang berpikir berbeda itu biasanya jadi ketahuan banyak orang. Tapi orang yang berpikir berbeda itu mengetawakan banyak orang. Nah, bodoh sekali gitu kan, ngerti apa yang aku maksud kan gitu kan. Yang aku maksud itu ini gitu. Makanya sekarang kan begitu kan. Nah, demikian juga Scopus ke 1 gitu. Kalau saya itu ukurannya berapa dibaca orang. Jangan-jangan di Q1 itu hanya dibaca oleh 5 orang. Mungkin dimuat di Rakyat Bengkulu yang dibaca oleh 100 orang. Atau dimuat di Facebook gitu ya. Tulisan dimuat Facebook, dibaca ribuan orang gitu. Artikel dikirim ke Facebook gitu ya, dibaca 1000 orang atau mungkin 2000 orang, itu lebih terhormat timbang dimuat di Scopus Q1 dibaca hanya 2-3 orang, gitu. Dan yang baca itu juga mungkin nggak peduli kan, karena yang mau baca Scopus itu bukan orang sembarangan. Ahli-ahli manajemen di Amerika misalnya baca tulisan saya, dia apa
apa itu daratan gitu ya. Dia buka aja, detek judulnya selesai gitu. Karena dia anggap tidak berkaliber. Kan begitu kan? Kayak gini-gini yang harus Anda pikirkan. Apakah ini transformasi di kalangan massa itu lebih utama, atau kita memikirkan kelompok elitnya gitu. Nah, kalian gimana Anda? Apakah Anda akan mempublikasikan tulisan Anda ini ke jurnal yang katakanlah cukup prestisius? Kira-kira seperti apa rencana Anda? Secara ininya mohon maaf Prof, jadi kemarin itu saran untuk ujian terbuka itu minimal Sinta 2 dan terinding GOAJ. Jadi kemarin sudah saya masukkan, sudah ada LOA-nya di CIP Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Jadi belum sampai ke Skopus Prof. Masih dalam di Amerika pun keharusan mempublikasi disertasi sudah dihantam habis. Hantam habis. Tidak cukup realistis mengharuskan mahasiswa mempublikasi disertasi sebagai syarat program doktor. Begitu kan? Ya. Ada semacam himbauan persyaratan itu memang agak sedikit ditekankan bagi orang-orang yang basisnya akademisi. Lo baca aja di internet itu. Tapi itu pun katanya tidak cukup realistis. Karena banyak juga orang yang setelah lulus tidak menekuni dunia akademik. Gitu. Oleh karena itu maka Permen nomor 53 tahun 2023 itu udah on the track. Dilihat dari fenomena global. Ya. Gitu. Di situ kan juga tidak ada keharusan lagi mengharuskan publikasi, gitu. Maunya saya juga setuju publikasi, tapi kan juga tidak harus ini menjadi prasyarat untuk ujian. Meskipun di banyak tempat kita masih bisa berdebat, tapi bicara global seperti itu. Gitu. Ya, kalau Anda bisa menyelesaikan masa studi di 3 tahun itu udah bagus, karena itu sudah sesuai dengan Permen nomor 53. Permen nomor 3 itu masa studi kuliah itu 2 semester, katanya menyusun disertasi itu 4 semester. Meskipun kita berdebat juga disertasi kayak apa yang 4 semester. Kalau yang studi longitudinal mungkin bisa 4 semester, tapi kalau yang studi deskripsi kualitatif kan mungkin bisa kurang dari itu. Gitu. Jadi kalau Bapak bisa 3 tahun itu udah lebih Amerika. Di Amerika itu rata-rata masa studi itu 4 tahun sampai 7 tahun. 4 tahun itu hanya untuk full time student. Yang mahasiswa kerja sambil kayak Bapak itu dikasih toleransi 7 tahun. Gitu. Nah kita pun sebetulnya misalnya seperti itu kan. Mahasiswa yang full time itu diusahakan secepat mungkin. Mahasiswa yang sambilan itu boleh lama, menurut Bapak boleh lama sebetulnya. Jadi kalau Bapak bisa cepat itu luar biasa itu. Pertanyaan terakhir, Bapak ingin jadi apa? Atau ingin jadi manusia macam apa setelah doktor? Sesuai dengan apa ya istilahnya Prof. Kalau saya ini kan berpikirnya ilmu yang saya dapatkan itu harus dimanfaatkan. Jadi apapun bentuknya, saya walaupun mungkin misalnya gaji di perguruan tinggi swasta yang sangat kecil dengan kondisi yang ya kecil lah, cuman saya masih tetap berkiprah di dunia pendidikan untuk memajukan pendidikan dan kontribusi saya ke dunia IPA dengan kata lain ke fisika. Jadi tetap saya kontribusi ke dunia pendidikan walaupun sesungguhnya saya udah berpikir untuk masa pensiun, masa tidak lagi dipakai untuk jadi tenaga pengajar. Maka dari 2017 saya sudah berusaha misalnya membuka kebun sawit walaupun mungkin dalam skala kecil untuk ketika saya tidak lagi dipakai jadi dosen, saya ada lanjutan ekonomi, Bro. Jadi agak lumayan ekstra. Dan kuliah juga ini alhamdulillah dengan dana sendiri yang mungkin kadangkala harus
bertukar omongan dengan istri bahwa uang ini sesungguhnya digunakan untuk apa dulu, karena kondisi ini yang dilihat anak kuliah. Tapi alhamdulillah anak saya sudah selesai dan wisuda kemarin, ya, sudah selesai S1 yang sebelah kiri. Dengan kondisi itu ya memang luar biasa, bro. Kalau saya lihat teman-teman bisa selesai 2 tahun setengah, kalau saya ada uang mungkin lebih cepat lagi dari itu, bro. Mohon maaf, bro. Mau siapa ke sini? Mau siapa ke sini? Itu yang satu yang mana? Coba ke depan deh. Ya. Depan aja nih. Saja depan. Terus apa lagi yang bawah? Itu satu lagi anak yang nomor 2, itu anak yang nomor 3. Iya, ke depan aja sini. Ini memang tadi itu untuk keluarganya ini. Iya. Iya. Ya memang ini untuk keluarganya yang ke depan ini. Nah, jadi mohon maaf itu secara ini khusus yang kebetulan istri saya lagi membimbing tur mahasiswa ke Jogja dan ke Malang, bro. Ya. Jadi tugasnya ada, jadi terpaksa cuman membawa 3 orang anak, ada 1 teman dari anak maksudnya. Baik. Oke, bro, terima kasih. Apa ini? Iya. Saya ketemu juga dari tempat kalem-kalem ternyata cerdas juga. Ya. Bro. Baik, sukses Pak Amin ya. Oke, terima kasih, bro. Dengan selesainya pertanyaan staf bantah dari seluruh penguji, sidang promosi doktor sudah sementara untuk memberi kesempatan kepada panitia ujian menyimpulkan hasil ujian. Kami minta Padel mengantar Mempedus ke tempat istirahat. Oke. Sidang promosi dokter dilanjutkan. Kami minta Padel mengantar dan menjemput Mempedus ke tempat sidang. Bapak Ahmad Amin yang saya hormati, setelah kami memperhatikan isi disertasi dan mengikuti seluruh proses sidang yang berlangsung, kami sampai pada kesimpulan bahwa Bapak dapat mempertahankan disertasi dengan baik. Untuk itu kami memutuskan memberikan gelar doktor pendidikan dengan konsentrasi pendidikan IPA dengan nilai 3,88, pendidikan dengan pujian. Bapak Dr. Ahmad Amin yang terpelajar, saudara merupakan dokter yang ke-105. Atas nama panitia, atas nama program studi, kami mengucapkan selamat sehubungan gelar doktor
yang saudara peroleh. Dengan ini saya berikan surat keterangan lulus sementara yang menjadi hak saudara, sekaligus pemasangan selempang sebagai bukti pelepasan dari program studi doktor pendidikan. Dewan penguji dimohon berdiri. Mau dipoto boleh deh, ada kamera. Boleh, kenangan. Tapi boleh, foto boleh. Saya akan persilakan promotor atau co-promotor untuk berikan nasihat kepada Dr. Bareni. Silakan, Prof. Wati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Pertama saya ucapkan selamat pada Pak Ahmad Amin yang telah menyelesaikan studinya dalam waktu 3 tahun sini sesuai dengan aturan kementerian. Normal 3 tahun. Kalau misalnya mungkin di bawah berarti normal positif. Kalau saat ini normal ini ya ini. Namun suatu hal yang perlu menjadi perhatian sangat panjang, namun ini selama 3 tahun dalam masa pendidikan, artinya dalam standar tertentu Bapak telah memenuhi standar. Namun ini sebenarnya dalam perkembangan kemampuan ini standar dasar untuk lulus S3 gitu. Ya, ini. Nah, kelanjutannya ini menjadi tugas kita. Karena ini bukannya setelah capek cukup selesai, bukan. Ya, ini. Namun tetap kita melanjutkan firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang atau suatu kaum kecuali yang bersangkutan itu mengubah nasibnya sendiri. Saya katakan tadi sebagai dasar, ini paling tidak karena ini S3 dituntut buat karya ilmiah, paling tidak kriteria karya ilmiah yang benar seperti apa. Nah, ini saya butuh isi artikel, saya membuat artikel kriteria seperti apa. Jadi masyarakat Bapak tahu di situ. Akan lebih bagus Bapak mengembangkan lebih lanjut sesuai dengan ayat tadi. Ya, ini dengan ayat tadilah kita akan memegang itu akan menjadi maju. Jadi Bapak mengatakan terbaik dari kebun sawit terus saya belajar. Ya, ini tentunya perlu belajar lebih lanjut. Dasar kalau saya karena studi ini tidak kaitan kebun sawit ya. Ini tentunya dasar kemudian yang selama ini lakukan belajar lebih lanjut sesuai dengan ayat tadi. Tuhan tidak akan mengubah nasib manusia. Ya, kalau sekarang ada berhenti itu saja ya enggak, itu aja enggak berubah demi juga keilmuan. Jadi kita punya tugas untuk mengembangkan lebih lanjut. Kalau kita pengen punya sesuatu yang berbeda dari yang telah ada, usaha dan usaha ini harus selalu dilakukan. Ya, ini jangan mudah puas. Ya, kalau ada sesuatu yang lebih bagus, jangan nggak bisa, boleh. Ya, ini
akan lebih bagus kita gunakan semboyan Presiden Amerika. We can do it. Semangat kok, kita bisa. Jangan sinis. Kalau orang lain bisa, mengapa nggak bisa? Sama juga pengusaha. Beberapa orang pertanian luar negeri, guru bahasa Inggris. Insya Allah saya akan mengubah. Dan sama dengan kehidupan Bapak dalam dunia kampus Bapak, dalam kehidupan jari dan ekonomi, maka kita selalu mengubah diri, termasuk di dalamnya ini karena Bapak dalam sejarah pendidik, maka pendidik itu harus bisa menjadi contoh. Contoh berarti harus dalam kaitan pendidik mengembangkan ilmu, ya. Ini uswatun hasanah dalam Al-Quran ini, ya. Ini yang perlu kita ingat. Dari kita menjadi contoh. Demikian juga teorinya Ki Hajar Dewantara, ya. Ingmadyo Mangkaro Karso, dalam diri saya menjadi contoh pada diri kita. Kalau kita tidak bisa menjadi contoh, jangan harap pada diri kita berkembang dengan lebih cepat, ya. Mungkin ada 1-2 kemampuan yang luar biasa dalam ini, namun tidak mayoritas. Tapi kalau kita bisa menjadi contoh, terutama contoh apa yang kita katakan pada mahasiswa kita, maka mahasiswa kita akan berkembang dengan baik, dan bangsa ini akan berkembang dengan lebih baik. Namun kalau kita apa yang kita katakan tidak bisa dibuktikan contoh perilaku kita, maka ini mulai anak SMP pun bisa ngomong, apalagi mahasiswa, bapak kondu ngomong doang, sehingga tidak berkembang lebih lanjut, ya. Nah itu kembali lagi pada ayat tadi, Tuhan tidak mengubah nasib suatu kaum seseorang kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Untuk mengubah nasibnya sendiri, maka harus kita, apa yang kita katakan itu dibuktikan dengan perilaku yang menjadi contoh. Saya kira itu yang saya saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di akhir sesi ini diberi kesempatan pada Pak Dr. Ahmad Amin untuk menyampaikan pesan-pesan, ucapan terima kasih atau apapun juga. Waktu tersedia maksimum 10 menit. Silakan. Oke, Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dawan, yang saya hormati Bapak Profesor Badani, yang saya hormati Bapak Irwan, yang saya hormati Bapak Rendi, yang saya hormati Pak Dr. Arif Ismul Hadi, Ibu Dewi Muyarni, saya hormati, dan staf S3 Prodi Pendidikan yang saya hormati, anak-anak yang saya sayangi. Dari kondisi awal sampai hari ini saya sedang terbuka, memang sangat memprihatinkan, sehingga kadang-kadang mau ke Bengkulu saja susah, Bro. Kadang-kadang susah membeli minyak mobil. Kondisi ekonomi yang lumayan ekstra, sehingga harus melihat ini kondisi ya. Tapi kalau kita melihat itu menjadi kendala, tidak akan bisa untuk selesai. Maka saya berinisiatif, ya, harus tetap jalan, harus tetap kuliah, dan insya Allah harus tetap selesai. Dan saya sangat berterima kasih kepada Profesor Badani yang telah banyak memberi ilmu kepada saya dalam bimbingan disertasi yang selama ini mungkin belum pernah saya alami, sehingga pada akhirnya juga membuka pikiran saya lebih terbuka tentang bagaimana cara membuat disertasi atau membuat laporan akhir dalam hal penelitian dan lain-lain. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Anis Irwan Koto PhD yang telah banyak memberi bimbingan kepada saya, sehingga saya mungkin dianggap studi tepat waktu atau mungkin bagaimana, tapi paling tidak saya berusaha untuk bisa atas bimbingan Pak Irwan banyak sekali, ya. Mungkin saya terima kasih.
Dan kepada Bapak Profesor Sudarwan, ini menjadi inisiator bagi saya bahwa tidak ada sesuatu itu yang tidak bisa dilaksanakan terkecuali memang sudah takdir tetap. Tapi kalau takdirnya belum takdir tetap, masih takdir pilihan, berarti kita harus menentukannya. Oke, saya kira itu yang anak-anak saya yang saya sayangi. Ya, ada 3 orang. Itu yang pertama itu Ayubi Amin, baru selesai wisuda dari S1 Pertanian Unsri. Yang kedua Salsabila Amin, baru kelas 3 kelas 12 SMA. Yang ketiga Sakilia Hadiah Amin, baru kelas 4. Ya, saya sangat berterima kasih atas dukungan anak-anak sehingga yang selesai pada studi ini. Oke, saya kira itu dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, malam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Amin. Saya sebagai pimpinan sidang mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua, tim promotor, tim penguji, dan saya ucapkan selamat Pak Dr. Ahmad Amin ya dan keluarganya. Salam kepada Ibu dan terima kasih hadirin sekalian. Berpikir kritis dan rasa ingin tahu adalah awal dari kreativitas. Berpikir kritis tidak membuat orang berpikir. Diperlukan upaya ekstra untuk menjadi benar-benar sebagai pemikir yang kritis. Dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi promosi doktor untuk Pak Dr. Ahmad Amin secara resmi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Ahmad Amin, MSI, dipersilakan untuk berfoto bersama dengan tim penguji.